Hai Okezoners, malam ini Okezone akan membahas 5 berita terhangat sepanjang Senin 3 Februari 2025. Membantu kita mencapai target, jadi kurang lebih seperti itu. Kedubes China buka-bukaan soal 44 kasus pemerasan di imigrasi Bandara Suta. Aktris Okky Setiana Dewi jawab kabar poligami sang suami. Nasib karyawan PT Timah yang hina karyawan honorer. Proses naturalisasi oleh Romeni dibahas di DPR hari ini. Kemenkomdigi melakukan restrukturisasi besar-besaran. Pertama, ada 44 kasus pemerasan warga Cina di kantor imigrasi Bandara Suta. Hal itu terungkap dari surat Kedubes Cina untuk Kementerian Luar Negeri Indonesia dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dari 44 kasus tersebut, terdapat 60 korban dengan total dugaan pemerasan mencapai 32,75 juta. Semua uang itu telah dikembalikan kepada 60 korban tersebut. Kedubes Cina meminta pemerintah Indonesia untuk memasang tanda agar tidak memberikan tip apapun ke petugas dalam bahasa Cina, Indonesia, dan Inggris di pintu imigrasi. Aktris Okky Setiana Dewi menjawab isu dipoligami sang suami. Sejak pindah ke Kairo, Mesir pada September 2024, rumah tangga Okky Setiana Dewi dan Ori Fitrio dikabarkan goyah. Ori dituding berpoligami tanpa izin sang aktris. Namun, kakak kandung Ria Ricis itu menepis kabar tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. Dia mengaku orang-orang dekat mereka banyak yang terpengaruh oleh rumor tersebut. Okky Setiana Dewi menegaskan berada di Mesir untuk melanjutkan pendidikannya. Sementara sang suami tetap berada di Indonesia karena harus mengurus bisnis. PT Timah tindak tegas karyawan yang hina profesi honorer. Aksi karyawan PT Timah berinisial DCW membuat video TikTok bernada ejekan pada pegawai honorer berbuntut panjang. DCW dipanggil perusahaan dan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Video TikTok DCW viral setelah dia menertawakan pegawai honorer yang berobat menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan. Sementara sebagai pegawai BUMN, dia menjadi pasien prioritas. Atas video tersebut, PT Timah berjanji akan terus bertransformasi dan mengedukasi karyawannya untuk bijak bermedia sosial. Hal ini agar menghindari tindakan yang bisa merugikan karyawan dan perusahaan. DPR akan membahas proses naturalisasi oleh Romeni dalam raker hari ini. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo mengatakan proses naturalisasi akan dibahas dalam rapat kerja DPR Komisi 2 dan 13 pada Senin 3 Februari 2025. Setelah raker bersama DPR, proses naturalisasi akan diteruskan ke Kementerian Sekretariat Negara untuk disetujui Presiden Prabowo. Selanjutnya, Kementerian Hukum akan memproses pengambilan sumpah. Selain oleh Romeni, raker Kementerian Pemuda dan Olahraga dan DPR juga akan membahas proses naturalisasi Tim Gaipens dan Dion Mark untuk Timnas Indonesia U20. Yang terakhir, Mutia Hafid merombak 80% pejabat eselon 2 Kemenkomdigi. Perombakan besar-besaran tersebut dilakukan dalam rangka penyegaran dan penyehatan organisasi.
Mutia Hafid menyebut restrukturisasi juga langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan digital. Mutia mengungkapkan ada 6 fokus utama Kemenkomdigi dalam mendukung kedaulatan digital nasional, dari pembangunan konektivitas digital yang merata hingga penguatan ekonomi digital. Selain itu, ada juga digitalisasi layanan pemerintahan, perlindungan ruang digital yang aman, peningkatan SDM digital, dan komunikasi publik yang inklusif. Nah, 5 berita terhangat tadi bisa kalian baca di okezone.com, lengkap cepat beritanya. Bye Okezoners!